Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas soal ya yang kemarin. Jadi ini soal yang pertama, jenis pasar, ya kan? Nah, pada soal jenis pasar ini itu terdiri dari 5. Jadi kalian itu sudah menjawab kemarin dan ada juga yang sudah benar semua, tapi ada juga yang masih kecil nilainya. Ada yang 20, 40 gitu kan. Yang terlambat itu mendapatkan pengurangan nilai ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian hitung kok nggak sesuai nih. Nah, itu karena ada pengurangan nilai terlambat mengumpulkan tugas. Oke, kita bahas nih. Nomor 1, struktur pasar, manakah di bawah ini yang penjualnya bisa menentukan harga? Nah, di pembahasan kita kemarin tentang jenis pasar, bahwa pasar itu memiliki beberapa struktur. Ada monopoli, ada oligopoli, monopolistik, ya kan? Pasar persaingan sempurna. Nah, pasar yang bisa menentukan harga tentulah pasar yang hanya satu penjualnya ataupun sedikit penjualnya, ya kan? Karena dia satu sendiri dan pembelinya itu banyak, maka dia bisa menentukan harga. Nah, pasar monopoli itu satu penjualnya. Maka kita cari nih, yang mana nih monopoli? Ada di B, ya kan? Monopoli dan oligopoli. Oligopoli juga bisa menentukan harga karena sedikit. Misalkan hanya 3 penjualnya. Nah, tentu jika tiga-tiga ini berkompromi untuk menaikkan harga, maka mereka punya kekuatan dalam menentukan harga. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Nomor 1 itu B. Monopoli dan oligopoli. Ya kan? Nah, ini banyak yang benar ya. Karena gampang ya kan? Nah, nomor 2 pun gampang. Termasuk struktur pasar manakah PT Pertamina? Kita tahu di Indonesia hanya satu perusahaan penyedia bahan bakar minyak ya yang dari Indonesia. Itu hanya PT Pertamina. Umumnya BUMN itu adalah monopoli karena dikuasai oleh negara. Negara yang menentukan penyedia BBM, bahan bakar minyak, itu Pertamina. Penyedia listrik, PLN, penyedia air, PDAM, ditentukan dan dituangkan dalam undang-undang. Nah, makanya kalau yang ada kaitannya dengan negara, badan usaha milik negara, itu biasanya monopoli. Gitu ya. Jadi PT Pertamina itu masuk ke dalam struktur pasar monopoli. Jadi jawabannya pun juga B. Ya. Nah, gampang lah ya. Lalu nomor 3, struktur pasar manakah yang paling membutuhkan iklan? Nah, kemarin udah kita bahas tuh, bahwa pasar yang paling membutuhkan iklan adalah pasar yang penjualnya banyak, pembelinya banyak, lalu ada banyak jenis produk atau produknya terdiferensiasi. Contohnya handphone, ya kan? Handphone itu satu merek itu ada banyak jenis. Misalkan Xiaomi. Xiaomi itu ada handphone yang memang khusus dipakai untuk bermain game, ya kan? Ada yang dia dipakai untuk pengusaha-pengusaha, Note ya kan? Nah, ada Redmi Note yang mahal gitu kan. Ada juga yang murah, yang hanya RAM-nya 2 giga gitu kan, yang hanya standar-standar lah gitu. Nah, jadi kan ada banyak itu jenisnya, spesifikasinya beragam. Nah, itu termasuk pasar monopolistik. Nah, kita tahu banyak iklannya kan. Nah, kalau handphone, smartphone itu banyak iklannya. Di TV, ya kan? Ada Oppo, Vivo, Samsung,
Nah, di jalan-jalan juga itu banyak iklannya. Jadi, pasar yang paling membutuhkan iklan itu adalah monopolistik, gitu ya. Oke, gampang. Gampang semua kok ini soal-soalnya. Lalu nomor 4, struktur pasar mana yang mudah masuk dan keluar pasar? Pasar yang paling mudah kita masuki itu ketika penjualnya banyak dan tidak ada intervensi. Kita bebas. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Penjual banyak, pembeli banyak, dan kita bebas keluar masuk pasar. Itu ada di pasar persaingan sempurna. Nah, kemarin saya juga sudah jelaskan ini. Pasar yang paling mudah keluar dan masuk itu adalah pasar persaingan sempurna. Maksudnya gimana keluar masuk? Ketika kita ingin bersaing, ketika kita ingin berjualan, kita tinggal masuk, kita tinggal berjualan. Ketika kita itu sudah selesai, ataupun kita nggak mau jualan lagi, seumur hidup kita nggak mau jualan lagi di situ, maka kita bisa keluar. Gitu. Jadi itu dia pasar persaingan sempurna. Contohnya di pasar sayur gitu kan, kita tinggal masuk aja, tinggal buka lapak aja, tinggal jualan gitu kan. Kalau misalkan kita udah nggak mau jualan lagi, udah kaya misalkan, ya udah tinggal diambil aja semua, keluar, nah gitu. Nah, tapi pasar persaingan sempurna ini yang memang betul-betul sesuai dengan ciri-cirinya itu adalah pasar saham. Penjualnya banyak nih, pembelinya juga banyak. Dan bebas kita pembeli ini keluar masuk, penjualnya juga bebas keluar masuk ya. Nah, jadi pasar persaingan sempurna jawabannya. Lalu nomor terakhir, nomor 5, termasuk struktur manakah perusahaan Gojek? Gojek itu saingannya hanya satu, yaitu Grab. Kalau dulu Uber ya, ada Uber. Uber itu udah dibeli sama Grab. Jadi, tinggal dua nih perusahaan jasa penyedia ojek online ya. Jadi hanya dua, Gojek dan Grab. Maka karena hanya dua, dia termasuk duopoli. Kalau tiga, dia sudah masuk beberapa. Jadi sudah masuk ke oligopoli. Jadi dua tadi masuknya ke duopoli ya. Karena hanya dua dia. Dua itu dua, poli itu penjual. Hanya ada dua penjual. Kalau tadi dia sendiri, nah bisa termasuk monopoli. Karena dua, jadi duopoli. Nah, jadi itu pembahasan kita. Semoga bisa dimengerti. Dan ini sengaja saya masukkan ke dalam materi hari ini ya, termasuk materi hari ini, karena kita masih membahas tentang pasar. Pasar ini termasuk paling banyak keluar di SBMPTN maupun di UN. Nah, jadi memang perlu perhatian khusus pada bab ini. Mungkin bab ini akan panjang, bisa sampai 3 atau 4 pertemuan khusus ini. Karena di pasar ini, selain ada struktur pasar, ternyata juga ada permintaan penawaran ya, harga keseimbangan. Nah, kemarin pada pusing dengan perhitungan-perhitungan. Sebenarnya itu adalah perhitungan-perhitungan dasar yang kesulitan mungkin karena matematika dasarnya memang belum memahami ini ya, detail secara detail gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan pelan-pelan bagaimana cara berhitungnya sebenarnya. Karena ada perpindahan, pembagian, yang seperti itu kan. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan video pembahasan tentang soal yang berhitung. Oke, jadi untuk pembahasan soal jenis pasar hanya sampai di sini. Silakan simak ke video berikutnya dan silakan bertanya nanti di WA Group. Ya, khusus ini saya buat jadi pertemuan hari ini agar memang semuanya betul-betul paham. Oke, silakan simak video berikutnya.